Terus si kakaknya tega ngebunuh adiknya, coy. Makanya. Nah, pas itu langsung nengok Mel. Kamu tahu nggak nengoknya wajahnya kayak apa, Mel? Sumpah Mel, katanya itu genderuwo, Mel. Oh. Lihat ke kanan, lihat pohon pisang kecil. Itu malah pocong. Halo guys, welcome to ACM TV. Jadi kali ini kita mau ngapain, Mal? Kita ini di kuburan loh, guys. Ini BTW kita di kuburan. Dan kita di sini nanti bakalan bukan uji nyali, bukan challenge ya. Di sini kita bakalan berbagi cerita horor, paranormal experience lah. Yes. Jadi kita bakalan berbagi cerita horor masing-masing antara aku, Nirmal dan Andre. Gimana gregetnya, gimana creepy-nya cerita horor mereka. Coba. Cuma kan kita ini ceritanya bukan di rumah atau di mana. Kita itu ceritanya di sini, di kuburan. Kita di kuburan ini, kita berada di kuburan. Biar apa cerita di kuburan? Biar serem. Ngeri, guys. Ada serem-seremnya gitu. Jadi kita ini bakalan cerita satu persatu lah. Iya. Tentang pengalaman horor kita. Setiap manusia kan pasti memiliki pengalaman horor. Jadi maaf ya guys, ini kan agak ada suara itu kayak itu kayak alarm. Itu kita tuh di deket kayak pabrik, guys. Pabrik tebu. Maksudnya parkiran pabrik tebu, tapi masih agak jauh di sana. Tapi kan tetap keras kan suaranya. Dengar. Yuk kita siap untuk cerita. Siap. Yuk. Duduk. Nih mulai dari siapa dulu? Andre ya. Andre dulu. Apa kamu dulu? Andre dulu aja. Mulai dulu. Kamu dulu. Ya. Cerita horor. Waktu kecil ya apa? Enggak apa-apa. Kita sering-sering aja. Kita sering-sering aja di sini. Ini ceritanya waktu umur 3 tahun ya. Umur 3 tahun tuh paling nakal ya. Kamu nakal ya? Nakal banget. Itu kamu udah belum apa namanya? Belum mudeng kayak handu-handu gitu. Belum mengerti. Tapi juga kalau anak kecil ngerti dong. Tahu. Kan maksudnya udah tahu hal-hal gitu aman. Terus gimana? Terus itu disuruh orang tua saya bilang tuh jangan keluar waktu maghrib habis maghrib itu kan dilarang keluar rumah itu. Soalnya kenapa ya? Nggak tahu sih ya, kan mitosnya kalau zaman dulu anak-anak kecil dilarang keluar rumah kan. Gitu. Terus pas habis maghrib tuh saya nggak dengerin orang tua. Keluar bangkang. Berarti bangkang ya. Terus kamu keluar sendirian gitu. Anak kecil keluar ini rumah. Keluar rumah ngelihat ke kanan kan, ngelihat ini kayak ngelihat gitu. Terus kan ada tembok di depan rumah tuh, tembok, ngelihat ke kanan, lihat pohon pisang kecil. Itu malah pocong. Sumpah serius demi Allah. merinding aku. Masa tadi itu pocong. Habis itu kan saya ngelihat terus itu nggak bisa gerak, saya kayak mau dibawa gitu. Oh gitu. Oh berat berarti ya. Berarti kamu kayak kamu mau dibawa ke alam yang berbeda gitu ya. Ceritanya gitu. Terus itu berlangsung berapa lama, Dre? Ya lama. Terus dipanggil ayah kan. Kamu ngapain, Dre? Saya dengar dikit. Cuma kamu nggak bisa gerak. Gini terus. Diliatin sama tuh pocong kan. Pocongnya ya kayak nggak besar. Kecil gitu. Kecil. Pohon pisang kecil itu ya. Terus habis itu ditarik. Kamunya ditarik. Aku ditarik. Bapakmu sama ayah. Oh gitu. Terus sembuhnya gimana? Apa? Sembuhnya gimana kamu? Sembuhnya cuma ditarik gitu apa? Ya, ditarik langsung sadar dia. Sadar. Oh, dibaca-bacain. Langsung sadar. Itu umur berapa, Dri? 3 tahun tadi? 3 tahun. Itu di rumah yang mana, Dri? Yang rumah ini apa? Rumah yang ini. Oh, halaman sebelah kananmu itu ada? Iya, sebelah kanan kan dulunya nggak ada apa kayak garasi itu. Itu kan semuanya pohon pisang di situ. Pohon pisang ya? Gitu. Di kanan situ. Iya. Kayak alas-alas itu kan? Merinding sih. Kalau aku jadi kamu, itu ya, kalau kamu di usia segini gimana dari perasaanmu? Itu pikiranku kalau nggak ditarik ayahku gimana coba? Itu kan kamu masih kecil, Dre. Seumpama kamu yang di usia segini ngelihat tuh gimana, Dre? Kalau usia segini ngelihat ya paling teriak. Malah teriak ya. Dulu kamu pas itu nggak bisa teriak kan? Nggak bisa apa-apa, diem.
kayak dikunci gitu. Berarti gimana ya, pengalaman kecilmu emang dari pengalaman kecilmu buruk sekali ya masalah kayak gitu ya, masalah hantu-hantu ya. Itu seram guys. Serem. Ini aku malah. Ini Mel, aku dan ada kamu cerita. malah. Aku ada cerita, cuma ini cerita aku bukan dari aku Mel. Cuma ini ceritanya mamaku. Ya. Tapi aku waktu itu masih kecil sih, masih umur berapa ya? Nggak ada 1 tahun lah, masih bulanan gitulah umurku. Masih bulanan. Masih bulanan kayak gajian. Berarti gitu. masih bayi lah. Masih bayi. Dulu tuh ceritanya gini Mel. Dulu kan almarhum papaku kan kerja di pabrik gula. Nah kalau lembur itu dia tuh pulangnya pagi-pagi Mel. Pagi-pagi. Sering pagi gitu. Subuh. Nah terus biasanya kalau dia pulang itu sekitaran jam 5 mau subuh gitu loh kira gitu. Dan dia tuh kalau pulang pasti bawain makan buat sarapan gitu loh. Oh iya. Nah Berarti itu bawain kamu sarapan ya? Nah itu aku posisinya itu ada ngontrak di rumah kecil, itu rumahnya belakangnya itu apa ya nyebutnya ya, kayak hutan alas itu loh Mel. Jadi itu cuma ada pohon-pohon jati. Berarti kamu kan ngontrak di belakang rumahmu itu kayak full ada pohon jati full ya berarti. Full pohon jati. Berarti kayak hutan guys. Iya, belakangnya hutan. Belakangnya hutan Alas gitu. Jadi itu terakhir rumahnya bergede, terus rumahku kecil, itu di belakangnya baru hutan-hutan. Nah terus kata mamaku sekitaran jam berapa ya? Jam 2 lah. Jam 2 itu dia dengar dari jendela kamar. Itu Gak ada suara minta tolong. Ya paling itu parkir di parkir itu. Terus dari sampai mana aku tadi? Sampai jam 2 kan mama aku kan kamarnya kan ada jendelanya Mel. Nah terus jendelanya itu dia kayak ngedengar ada orang. Enggak, itu parkiran gitu ya. Dia tuh kayak ngedengar orang lagi jalan dulu Mel. Iya. Kan serak gitu kan Mel. Nah terus mama aku ngintip dari jendela, kok ada bayangan hitam gede gitu kan di depan pohon mangga dulu. Iya. Nah terus dia manggil nama papaku Mel. Iya. Dipanggil nggak noleh Mel. Mandornya tuh ke sana, menghadap ke sana. Terus dipanggil terus tetap di situ. Terus mau kan terus penasaran kan? Iya. Dia lewat pintu belakang, dia manggil, itu masih nggak dengar. Terus dia nyoba ngelempar sandal kan. Yeah. Saking gergetannya dikirain kan suaminya dipanggil kok gak noleh-noleh. Terus dia ngambil sandal dilempar, pas dilempar itu katanya malah nyentuh pohon mangganya. Nah pas itu langsung nengok Mel. Kamu tahu nggak nengoknya wajahnya kayak apa Mel? Sumpah Mel, katanya itu gendruwo Mel. Oh gitu ya. Matanya beneran Cuk, aku berarti gendruwo menjelma kayak bapakku, kayak bapakmu. Tinggi Mel. Tapi tinggi. Nah itu pas nengok mamaku langsung takut, meluk aku katanya, terus sambil baca ayat kursi. Gitu. Baca ayat kursi bisa-bisanya, terus habis itu selang waktu berapa menit itunya hilang. Nah terus habis itu jam 5-an kan kira papa aku pulang, terus ditanya-tanya, tadi kamu pulang dipanggil gini. Iya. Terus dia ngomong, lu kapan? Aku kan pulang baru jam segini, nggak pernah pulang jam 2 jam 3. Nah itu siapa Mel tadi Mel? Itu sumpah mungkin, jadi momen yang sangat mungkin itu jelmaan dari sosok yang sosok gendruwo itu tadi. Tapi di kontrakanku itu Mel, itu emang nggak ada yang berani ninggalin Mel, cuma papa aku Mel. Soalnya di situ kan dulu kan murah, jadi kan terpaksa. Berarti kontrakan itu kan selama ini nggak ada yang berani ngontrak di situ, cuma bapak keluarga aku. Jadi sekarang udah nggak tahu kayak apa kontrakannya. Berani banget. Ya gimana lagi tuh? Hubung ada yang murah kan Indonesia kan. Indonesia gitu. Kalau ada murah langsung disikat aja lah, nggak tahu konsekuensinya kayak apa. Kalau kamu gimana Mel? Kamu ada pengalaman horor gak? Kalau aku sih pengalamannya juga dari orang lain coy. Kalau pengalaman pribadi sendiri masalah horor tuh aku nggak begitu punya, tapi aku sering coy lihat-lihat kayak gitu sering. Kalau kamu kan pernah lihat. Tapi dari kalian aku belum pernah lihat Mel. Gitu. Jujur Mel. Sebangsa gitu tuh belum pernah. Kalau aku ceritanya gini coy. Gimana? Nenekku dulu pernah cerita kayak gini. Dulu tuh ada orang. Jadi ceritanya kayak gini. Ceritanya kakak sama adik. Kakak sama adik gimana maksudnya? Jadi ada orang, si kakaknya itu kan dia punya adik kecil. Umurnya sekitaran 3-4 tahun lah.
Oh, masih kecil kan? 3-4 tahun tadi ya. 3-4 tahun. Cuma si kakaknya itu nuakal banget coy. Dia judi semuanya. Pokoknya 3 tahun kok udah judi Mil? kakaknya. Oh, kakaknya. Kakaknya nakal banget. Iya. Dia judi. Terus dia itu kepepet kan sama uang. Oh. Kepepet nggak punya uang. Lah si adiknya itu punya cincin coy. Cincin apa tuh? Punya cincin emas gitu. Punya cincin emas katanya sih. Terus dia itu kan adiknya diminta nggak mau. Heeh. Terus si kakaknya katanya maksa coy. Maksa. Itu rame banget di sana. Di Purwodadi. Kakaknya maksa kan. Dul. Ya kan? Tapi tangannya putus. Putus. Masa teman? Tangannya sampai Serius? putus, iya. Jari apa tangan? Jarinya yang ada. Berarti Ini putus. ditarik gitu. Terus si kakaknya tega ngebunuh adiknya coy. Serius? Iya, itu Gila. abis itu kan dikubur. Dikubur. Yang dikubur yang adiknya tadi. Iya, juga. adiknya kan dikubur, dimakamin ya. Terus 2 hari semenjak dia dikubur, itu si adiknya coy datang ke rumah, gentayangan datang ke rumah. Dia nangis katanya. Merinding Amel. Nangis. Habis itu kan kakaknya datang, ditanyain coy. Loh, kenapa kowe balik? Nah, terus? Si adiknya jawab gini. Loh, kowe kenapa? Terus adiknya jawab gini. Woi, Mel. Mil. Mel ah. udah itu sebenarnya cerita aku ngarang sendiri coy. Serius Mel. Cuma bikin ngagetin kamu. Orang dengerin beneran. No? Serius. Biar kamu kaget, tahu pasti kamu bakalan kaget itu. Kaget Mel. Tak kira beneran loh. Masa jari diginiin kok putus? Mungkin gak masuk akal loh Mel. Kirain serius. Kirain beneran. Ya. Orang dengerin beneran. Makanya dari tadi aku pertama coy diajak si Normal untuk cerita horor. Aku minta yang terakhir pokoknya. Berarti kamu selama hidupmu ini nggak pernah punya pengalaman horor ya? Iya, Paling pengalaman horor cuma sama kita pas explore kemarin ya. itu cuma tahu-tahu dulu kan gitu. aku mondok di pesantren ya guys. Mondoknya hikmah gitu. Burung. Mondoknya hikmah, maksudnya mondok hikmah itu ada kayak pelajaran yang mempelajari ilmu batin terus apa gitu untuk menyembuhkan orang dengan metode-metode agama gitu. Jadi masalah dulu pernah kayak gitu, aku juga dulu pernah kucing itu. Dulu pernah kayak dibukain mata batinnya untuk lihat gitu. Pernah juga? Pernah gitu. Terus kan disuruh belajar terus wiridan terus kayak gini sampai bisa gitu. Pantasan aja. Malah. Terus ya aku dulu pernah sekali bisa kayak ngelihat itu di sana ada apa, pernah kayak gitu. Pantasan aja Jamil berani banget ya. Ya nggak begitu berani Tapi sebenarnya. sebenarnya tuh kalau kita bikin konten tuh yang paling berani si Andre sih ya. Si Andres ya. mana Iya ada. benar. Enggak. Ya udah guys. Apa tuh sih? Ya udah guys. Ini kok. Segitu aja cerita dari kita. Lah. Segitu aja cerita dari kita. Kalau kalian itu suka, kita bakalan cerita kayak gini lagi, siap. Kita bakalan ke tempat yang mungkin agak gimana gitu ya bang. Iya, kita bakalan nanti cerita pengalaman horor kita lagi lah. Entah itu mungkin dari temen atau dari apa. pribadi kita atau dari temen. Mungkin kita nanti bakalan ceritain paranormal experience lagi, tapi di tempat yang berbeda. Mungkin di rumah kosong atau apa gitu. Buat kalian tolonglah bantu kami subscribe, loncengnya dibunyiin coy, terus share ke banyak teman gitu. Yang penting itu di share. Dan jangan lupa kalian buat Biar itu apa namanya, subscribe Atta Halilintar dan makin gede ya. Iya gitu. Yaudah guys, jangan lupa buat like, Komen, share ke teman-teman kalian. dan jangan lupa buat follow Instagram kita bertiga, Andre, Nirmal, Jamil, dan kita ACM TV. Bye. Bye.